Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li telah memeriksa beberapa batasan di kota Deep Heaven, yang telah menggunakan teks perak miring, dan dia menemukan bahwa meskipun beberapa dari batasan itu memiliki kemampuan yang mirip dengan Myriad Dragon Bats miliknya, mereka pasti tidak sekecil ini. Dengan demikian, meskipun harta ini sederhana untuk disempurnakan, mereka benar-benar unik. Tentu saja, kesederhanaan yang disebutkan di sini bersifat relatif. Jika bukan karena informasi pada setengah halaman dari Golden Jade Tome, tidak mungkin Han Li bisa memperbaiki harta karun tersebut. Kembali ke dunia manusia, Han Li juga tergoda untuk menyempurnakan satu set harta karun ini, tetapi sayangnya, salah satu bahan utama yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan lagi di dunia manusia, jadi dia hanya bisa menyerah pada rencana itu. Dulu ketika dia berada di pasar setting Sun City, dia tidak sengaja menemukan bahan ini, dan harganya tidak terlalu mahal, jadi dia memutuskan untuk membeli semua bahan yang diperlukan untuk memperbaiki manik-manik ini. Melihat ke belakang sekarang, itu adalah keputusan yang bijak. Melihat dia sudah tahu bahwa ada orang yang merencanakan sesuatu di tanah rohnya, dia tidak bisa membiarkan semuanya apa adanya. Terlepas dari tindakan apa yang akan dia ambil, prioritas pertamanya adalah melakukan pengawasan terhadap orang-orang ini. Han Li berangkat dari kediaman guanya sebagai seberkas cahaya biru, lalu mengubur Myriad Dragon Bats yang tak terhitung jumlahnya dari gelang penyimpanannya jauh ke dalam tanah sesuai dengan pola tertentu dengan kediaman guanya sebagai titik pusat. Dengan kecepatannya saat ini, dia membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk menetapkan batasan di hampir 2/3 dari seluruh plot tanah roh. Setelah itu, Han Li kembali ke guanya dan membuat formasi aneh di dalam aula tertentu, lalu menempatkan platformasi segi 8 di tengah formasi itu. Dia kemudian menanamkan beberapa puluh batu roh bermutu tinggi di tanah di sekitar formasi sebelum melemparkan beberapa segel mantra untuk mengaktifkannya. Setelah semburan dering rendah, semburan cahaya putih mulai muncul di seluruh formasi, diikuti lapisan cahaya perak tiba-tiba muncul di atas platformasi segi 8. Di atas cahaya lapisan itu, bintik-bintik cahaya putih berkedip tanpa henti. Han Li mengangguk dengan ekspresi puas setelah melihat ini sebelum berjalan ke ruang rahasia. Dia tidak tahu siapa yang telah masuk tanpa izin di tanah rohnya, tetapi kemungkinan besar mereka ada hubungannya dengan kultivator yang telah dia perebutkan dengan tanah roh. Sebelum menangkap petunjuk konkret apapun, Han Li menahan diri dari melakukan apapun yang sembrono, dan memutuskan untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Sekarang, dia sedang bersiap untuk memeriksa pola petir misterius itu, serta untuk menyempurnakan jimat teks perak miring lainnya yang tertulis di setengah halaman buku batu giok emas itu. Tentu saja, selama ini, dia juga harus memperbaiki beberapa obat roh, termasuk pil Clyriade. Han Li memasuki ruang rahasia. Dia melangkah ke tengah ruangan sebelum duduk dengan menyilangkan kaki. Dia mengangkat tangan dan menyapukannya ke gelang penyimpanannya, diikuti oleh cahaya biru yang menyala, dan slip giok, sapu tangan emas, dan manik-manik muncul. Han Li menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam batu giok terlebih dahulu, lalu dengan hati-hati memeriksa pola petir. Setelah itu, dia mengelus sapu tangan emas dan merenung sejenak sebelum melemparkannya ke udara. Setelah itu, Han Li tiba-tiba membuka mulutnya untuk meledakkan bola api merah, yang mengenai sapu tangan emas. Cahaya keemasan menyala dan bola api itu padam, tetapi sapu tangan itu tetap tidak terluka sama sekali. Han Li mengangkat alisnya saat dia menunjuk ke arah sapu tangan, meluncurkan lonjakan es tembus pandang ke arahnya. Lonjakan es juga berkurang menjadi ketiadaan setelah kilatan cahaya spiritual. Sedikit terkejut muncul di wajah Han Li. Mungkinkah sapu tangan ini kebal terhadap kekuatan 5 elemen? Dengan mengingat hal itu,
Han Li menjentikkan jari untuk mengeluarkan semburan pedang emas Qi. Pada kesempatan ini, sapu tangan itu diiris menjadi dua dengan mudah sebelum berubah menjadi benang emas tipis yang tak terhitung jumlahnya yang dengan cepat menghilang. Alis Han Li berkerut. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke manik emas di tangannya. Kekuatan petir yang terkandung dalam manik ini tampaknya sangat tidak stabil. 1 jam kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus di dalam ruang rahasia. Dinding ruangan tiba-tiba hancur, meski telah diperkuat oleh banyak lapisan pembatas. Busur petir emas yang setebal mangkuk besar melonjak dengan keras di udara. Tepat pada saat ini, suara dering yang tajam meletus dari tengah-tengah cahaya keemasan. Gunung kecil berwarna hitam pekat kemudian muncul, dan mulai memancarkan lingkaran cahaya abu-abu keruh. Setelah cahaya abu-abu menyapu udara, semua busur petir emas menghilang, tetapi wim petir emas telah terbentuk di dalam cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Wim petir berjuang mati-matian dalam upaya untuk melarikan diri. Di kaki gunung kecil, Han Li duduk bersila di tengah area dengan radius sekitar 10 kaki. Selain area itu, di tempat lain di ruang rahasia telah dirusak parah oleh busur petir keemasan. Han Li bertengger di atas pilar berhenti di tengah kawah raksasa. Han Li melirik gunung kecil dan petir emas, lalu menilai sekelilingnya, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Kekuatan manik petir telah meningkatkan kekuatan petir Divine Devil Bane lebih dari 10 kali lipat. Jika bukan karena saya memasang penghalang cahaya yang menyatu dengan esens ilahi untuk melindungi diri saya sebelumnya, saya akan terperangkap dalam kekuatannya. Jika saya dapat membuat beberapa manik-manik ini lagi, saya tidak membutuhkan harta lainnya, manik ini akan dapat dengan mudah membunuh lawan dari basis kultivasi yang sama. Han Li bergumam dengan tatapan bersemangat di matanya. Namun, tentang masalah kekuatan petir, dia tampaknya memiliki lebih dari sekedar petir iblis ilahi. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru. Sebuah kuali Heavendoid melayang di dalam cahaya biru. Han Li segera meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, diikuti oleh petak cahaya abu-abu keruh yang meletus, menyelimuti petir emas yang telah terperangkap oleh gunung kecil sebelum menariknya ke bawah. Wim petir emas benar-benar tidak berdaya untuk melawan dan segera jatuh ke arah Han Li. Han Li kemudian mengarahkan jarinya ke kuali kecil yang melayang di depannya. Suara mendengung segera terdengar saat tutup kuali terbang. Cahaya abu-abu kemudian secara paksa memasukkan wim petir ke dalam kuali sebelum menghilang. Han Li kemudian melambaikan tangan ke arah gunung kecil di atas dan menariknya kembali ke tubuhnya. Adapun kuali Heaven Void, dia tidak terburu-buru untuk menariknya. Membiarkannya melayang di atas kepalanya. Han Li memeriksa kekacauan di sekitarnya, dan alisnya berkerut saat dia mengangkat tangan untuk memanggil boneka kera besar yang tingginya sekitar 20 kaki. Dia menyuntikkan sedikit indera spiritualnya ke boneka itu dan dengan instruksi untuk memperbaiki ruang rahasia sebelum berjalan menuju ruang rahasia lainnya. Kuali Heaven Void melayang dekat di belakangnya. Setelah memasuki ruang rahasia baru, Han Li duduk dan melambaikan tangan ke arah kuali kecil. Kuali Heaven Void mendesing langsung ke arahnya. Cahaya biru cemerlang terpancar dari kuali kecil dan membengkak secara drastis hingga berukuran sekitar 10 kaki. Han Li menjentikkan jari ke arah kuali, dan dentang samar terdengar. Semburan petir tiba-tiba meletus di dalam kuali saat bola cahaya perak yang kira-kira sebanding dengan ukuran kepala manusia mulai melepaskan busur listrik yang mencengangkan. Sementara itu, kuali itu bergemuruh tanpa henti, dan tampaknya lebih banyak bola petir tersimpan di dalamnya. Ini adalah petir surgawi dua warna emas dan perak yang telah diekstraksi secara paksa oleh Han Li selama kesengsaraan surgawi kecilnya. Petir ini tidak kalah dengan petir Devil Bane ilahi yang berkuasa, dan Han Li memilikinya dalam jumlah besar. Dengan demikian,
akan ada bahan yang cukup untuk Han Li bereksperimen dengan menyempurnakan manik-manik petir lebih banyak. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum menjentikkan 10 jarinya ke arah bola petir, di mana indera spiritualnya yang luar biasa melonjak seperti banjir. Bola petir perak segera berubah menjadi benang perak petir yang tak terhitung jumlahnya di tengah serangkaian ledakan yang bergemuruh. Waktu berlalu dengan lambat dan setelah sekejap mata, Han Li telah menghabiskan setengah bulan dalam pengasingan di dalam ruang rahasia. Pada hari ini, pelat formasi segi 8 yang telah dipasang sebelumnya tiba-tiba mulai mengeluarkan suara dering. Pada saat yang sama, cahaya perak cemerlang mulai memancar dan layar cahaya perak juga muncul di udara. Pintu-pintu ruang rahasia segera dibuka, diikuti seberkas cahaya biru yang ditembakkan, muncul di aula tempat formasi berada setelah hanya beberapa kilatan. Cahaya surut dan Han Li terungkap, mengenakan satu set jubah 2 warna emas dan perak. Jubah itu tampaknya memiliki desain yang sangat sederhana, tetapi ada rune emas dan perak yang berkilauan di permukaannya. Han Li membalik tangan tanpa ekspresi untuk menghasilkan satu set jubah biru. Dia mengenakan jubah itu, dan jubah 2 warna yang menutupi tubuhnya segera dikaburkan sepenuhnya. Cahaya dingin melintas di mata Han Li, tapi dia terus mengamati layar perak. Namun, ekspresinya menjadi gelap secara signifikan saat dia menyaksikan 4 titik cahaya semakin dekat ke gua tempat tinggalnya. 2 jam kemudian, keempat titik cahaya itu tiba-tiba berhenti sekitar 1000 km jauhnya dari gua tempat tinggalnya. Han Li mengelus dagunya saat melihat ini sebelum tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya. Selusin kumbang pemakan emas seukuran kepalan tangan meluncur dari dalam, mendesing di sekitar aula sebelum menghilang keluar pintu. Sementara itu, Han Li melirik layar cahaya lagi sebelum keluar dari aula dan masuk kembali ke ruang rahasia. Dia melepas jubah birunya untuk memperlihatkan jubah 2 warna itu lagi. Dia dengan lembut membelai ujung jubah dengan jarinya, di mana senyum muncul di wajahnya. Jubah petir ini telah disempurnakan setelah Han Li menggunakan hampir semua petir surgawi di kuali Heaven Void. Jubah ini dijiwai dengan lebih dari 10 jenis rune pola kilat dan jika semuanya diaktifkan sekaligus, mereka dapat melepaskan kekuatan luar biasa. Ini cukup untuk memenuhi syarat sebagai kartu truf baru Han Li. Adapun manik petir itu, dia memurnikan selusin lebih, dan jika semuanya dilepaskan sekaligus, bahkan seorang kultivator tempering ruang kemungkinan besar harus melarikan diri dari tempat kejadian. Dengan mengingat hal itu, Han Li telah tumbuh jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Setelah berhenti sejenak untuk mempertimbangkan situasinya, Han Li mengenakan jubah birunya lagi sebelum menyapukan tangannya ke gelang penyimpanannya untuk memanggil lencana batu giok putih seukuran telapak tangan. Itu adalah setengah halaman dari Golden Jade Tome. Setengah halaman berisi metode penyempurnaan untuk jimat gaib zenit tinggi yang pernah digunakan Han Li, jimat surgawi 9 istana yang telah mengilhami penciptaan manik-manik naga miriat, dan jimat boneka yang dikenal sebagai jimat asal armor. Ada juga jimat keempat dan terakhir yang dikenal sebagai jimat tombak surgawi, dan itu adalah satu-satunya di setengah halaman yang memiliki sifat ofensif. Setelah eksperimennya dengan jimat gaib zenit tinggi, Han Li secara kasar sudah menguasai metode penyempurnaan. Meskipun tingkat keberhasilannya sangat rendah, selama dia mau membelanjakan uangnya, dia masih bisa berhasil memperbaikinya. Jimat surgawi 9 istana adalah jimat abadi yang digunakan untuk menjebak musuh. Meskipun dia hanya mengumpulkan setengah dari metode penyempurnaannya, itu masih cukup baginya untuk menciptakan Myriad Dragon Bat. Adapun 2 jenis jimat terakhir, Han Li sama sekali tidak tahu apa-apa tentang mereka. Namun, ketika Han Li sedang mencari jimat wayang kulit yang sudah jadi di pasar Deep Heaven City, dia secara tidak sengaja menemukan poin kunci tentang armor origin talisman. Dengan pengetahuannya yang luas di bidang boneka,
besar kemungkinan dia akan mampu membuat beberapa kemajuan dengan penelitian yang lebih menyeluruh di masa depan. Adapun jimat tombak surgawi terakhir, itu adalah jimat ofensif atribut logam. Menurut informasi di setengah halaman Golden Jade Tome, mengaktifkan jimat akan memungkinkan seseorang untuk mewujudkan tombak surgawi dari alam keabadian sejati, yang memiliki kekuatan untuk membelah bumi dan sebagian lautan. Namun, jimat ini sangat mendalam dan Han Li tidak dapat memahaminya di basis kultivasi tahap transformasi dewa saat ini. Han Li mengelus lencana batu giok sambil merenungkan situasinya. Ada banyak kultivator tingkat tinggi di Deep Heaven City, yang lebih kuat darinya. Karena itu, yang terbaik adalah membuat kartu truf sebanyak mungkin untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Sayangnya, dia tidak dapat menyempurnakan 3 dari 4 jimat yang disebutkan di atas. Namun, bahkan dengan jimat gaib zenit tinggi, dia sudah bisa menyembunyikan dirinya bahkan dari kultivator tempering ruang. Jika dia bisa menyempurnakan beberapa pasti akan sangat berguna. Adapun jimat lainnya, Han Li tidak terburu-buru untuk menyempurnakannya. Dia hanya perlu melakukan penelitian lebih lanjut di masa depan. Dengan mengingat hal itu, Han Li menjentikkan pergelangan tangannya dan cahaya biru cemerlang muncul dari gelang penyimpanannya. Cahaya biru menyapu ke bawah ke tanah sebelum surut untuk mengungkapkan serangkaian kotak brokat dan batu giok dengan ukuran berbeda, serta beberapa botol kecil dan labu. Han Li membuat gerakan meraih ke tanah, di mana sebuah kotak brokat segera terbang ke arahnya. Dia melepas tutup kotak untuk mengungkapkan bagian kulit merah dari binatang tak dikenal. Namun, cahaya spiritual yang berkilauan di permukaannya menunjukkan bahwa itu bukan milik binatang iblis biasa. Han Li segera melemparkan bagian kecil dari kulit binatang itu ke udara sebelum membuka mulutnya. Suara semburan terdengar, diikuti oleh bola cahaya spiritual biru yang menyelimuti kulit binatang itu. Han Li membuat segel tangan, dan warna cahaya spiritual seketika berubah drastis, berubah menjadi api merah menyala. Tidak hanya kulit binatang itu tidak terbakar sampai garing oleh api merah, cahaya spiritual yang memancar darinya menjadi lebih menyilaukan sementara permukaannya secara bertahap menjadi tembus cahaya. Han Li menunjuk ke beberapa botol batu giok lainnya. Botol-botol itu segera terbuka, dan bubuk dengan warna berbeda muncul dari dalam sebelum menghilang ke dalam api. Serangkaian kresek dan semburan terdengar saat bubuk berubah menjadi cahaya spiritual dengan warna berbeda yang menyuntikkan diri ke dalam kulit binatang itu. Permukaan kulit binatang transparan segera diterangi dengan cahaya. Han Li terus membuat segel tangan, tapi matanya sudah terpejam. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Selama waktu ini, ledakan besar akan meletus di dalam ruang rahasia setiap beberapa hari. Hanya setelah puluhan kali, ruang rahasia itu benar-benar sunyi. Setengah bulan kemudian, pintu ruang rahasia dibuka. Han Li muncul dari dalam dengan alis berkerut sebelum segera bergegas menuju aula. Masih ada cahaya spiritual redup yang berkilauan di sana, dan layar cahaya perak, serta 4 titik cahaya di atasnya, menjadi sangat kabur dan tidak jelas. Han Li segera mengganti batu roh bermutu tinggi di sekitar formasi dengan yang baru sebelum mengaktifkannya lagi. Cahaya perak yang menusuk tiba-tiba terpancar dari pelat formasi segi 8, dan semua yang ada di layar cahaya perak menjadi terlihat jelas lagi. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah titik cahaya dengan ekspresi gelap. 4 titik cahaya yang telah berpisah sebelumnya telah berkumpul kembali, dan jaraknya hanya sekitar 200 km dari guanya. Ada 2 alasan di balik keputusan Han Li untuk keluar dari ruang rahasia. Pertama, dia akhirnya berhasil menyempurnakan jimat gaib zenit tinggi dan kedua, salah satu kumbang pemakan emas yang dia kerahkan untuk mengawasi orang-orang ini telah menghilang. Han Li tidak tahu apakah itu telah dijebak atau dibunuh. Sebelum ini, Nas Chen Sol kedua Han Li, yang bertanggung jawab untuk memurnikan obat-obatan roh di gua,
telah memberitahu Han Li bahwa titik cahaya ini telah berada di lokasi yang sama selama beberapa hari. Mungkinkah mereka sudah menemukan apa yang mereka cari? Dengan mengingat hal itu, Han Li tiba-tiba duduk di depan layar cahaya dengan menyilangkan kaki, menilai layar dalam diam. 3 hari berlalu, namun titik cahaya itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Akhirnya, pada pagi hari keempat, Han Li menghela nafas dan bangkit. Tampaknya dia harus melakukan perjalanan ke sana bagaimanapun caranya. Terlepas dari niat apa yang dimiliki orang-orang ini, jika mereka menimbulkan masalah di plotnya di Tanah Roh, dia harus menanggung akibatnya. Lagi pula, jarak beberapa ratus kilometer dapat ditempuh dalam sekejap mata bagi para kultivator seperti mereka. Orang-orang ini mengintai begitu dekat dengannya, bagaimana dia bisa fokus pada kultivasi dengan pengetahuan itu? Karena itu, yang terbaik baginya adalah memeriksa tempat kejadian secara langsung. Tentu saja, jika mereka menemukan sesuatu yang berharga, maka dia akan mencoba mengambilnya dari mereka. Han Li telah menghadapi kultivator tempering ruang di masa lalu, dan dia yakin akan kemampuannya untuk melarikan diri dari mereka bahkan jika dia tidak bisa menang dalam pertempuran. Secara khusus, dia baru saja menyempurnakan jubah petir, manik-manik petir, dan jimat gaib zenit tinggi, jadi dia merasa lebih yakin. Sementara itu, keempat orang itu sama sekali tidak menyadari berada di bawah pengawasan dari Myriad Dragon Bats dan tidak mungkin ada kultivator integrasi tubuh di antara mereka. Dengan mengingat hal itu, Han Li naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru dan pergi dari gua tempat tinggalnya. Setelah keluar dari gua, Han Li mulai melantunkan sesuatu, setelah itu dia perlahan-lahan menjadi transparan. Teknik penyembunyian ini tidak seefektif jimat gaib zenit tinggi, tetapi juga sangat sulit bagi siapapun untuk melihatnya kecuali mereka memeriksa Han Li dengan hati-hati dengan indera spiritual mereka. Oleh karena itu lebih dari cukup untuk memastikan bahwa dia menghindari deteksi. Detik berikutnya, Han Li terbang menuju lokasi yang ditentukan di layar cahaya. Jaraknya hanya beberapa ratus kilometer dan dengan kecepatan Han Li saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai ke sana. Namun, dia sengaja melambat untuk memastikan siluman sebagai prioritas utamanya. Saat target semakin dekat, Han Li turun ke tanah. Cahaya spiritual di sekelilingnya kemudian menjadi kuning saat dia terus maju dengan menggali ke dalam tanah dan menggunakan teknik gerakan tanahnya. Han Li membuat segel tangan untuk mengaburkan auranya hingga sempurna. Setelah turun ke tanah hampir 10 km, Han Li berhenti, dan matanya menyipit saat dia bergumam. Bintik cahaya keemasan tiba-tiba melintas di dalam tanah di sekitarnya saat beberapa kumbang pemakan emas muncul sebelum menghilang ke balik lengan bajunya. Gumpalan indera spiritual yang telah dimasukkan ke dalam tubuh kumbang ditarik, diikuti dengan ekspresi aneh muncul di wajah Han Li. Jadi mereka benar-benar mencari sesuatu, tapi aku tidak mengira apa yang mereka cari ada di tempat itu. Melihat orang-orang ini mampu mendeteksi kumbang pemakan emas, dan membunuh salah satu dari mereka, pasti ada setidaknya satu tahap tempering spasial ada di antara mereka, gumam Han Li sambil menundukkan kepalanya dalam pemikiran yang dalam. Dia menyapukan tangannya ke gelang penyimpanannya dan cahaya spiritual menyala saat jimat ungu muncul di genggamannya. Jimat itu berkilauan dengan cahaya terang, ada rune perak yang tak terhitung jumlahnya yang berkedip di atasnya. Ini adalah jimat gaib zenit tinggi yang baru-baru ini dia sempurnakan. Karena peningkatan bahan dan metode penyempurnaan yang digunakan, jimat ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Han Li tidak yakin dengan kemampuannya untuk mendekati lebih jauh tanpa terdeteksi oleh kultivator tempering spasial. Karena itu, meskipun dia agak enggan menggunakan jimat ini, dia tetap memutuskan untuk melakukannya. Dia harus memastikan tidak terdeteksi. Jimat itu cukup berharga, tetapi tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan nyawanya. Selain itu,
Karena jimat gaib zenit tinggi telah disempurnakan pada kesempatan ini, itu bukan lagi alat sekali pakai. Sebaliknya, itu bisa digunakan kembali sampai kekuatan yang terkandung di dalamnya habis. Jimat ungu meledak dan beberapa rune teks perak miring berkilauan muncul sebelum menari di sekitar Han Li. Han Li melemparkan beberapa segel mantra dengan ekspresi serius di wajahnya. Rune di sekelilingnya kemudian berubah menjadi awan kabut perak yang menyelimutinya dalam sekejap mata. Kabut perak menghilang beberapa saat kemudian, dan Han Li menghilang. Begitu dia menghilang di tempat, Han Li merasakan perbedaan antara jimat gaib zenit tinggi ini dan yang terakhir. Pada saat ini, dia bahkan dapat memanfaatkan semua hartanya serta sejumlah besar kekuatan spiritualnya. Tentu saja, dia mampu menggunakan sumber daya itu, tetapi jika dia mengeluarkan harta atau teknik yang terlalu kuat, maka efek tembus pandang dari jimat itu akan hilang. Meski begitu, Han Li sudah sangat senang. Paling tidak, dia akan dapat mengambil inisiatif dan meluncurkan gelombang serangan pertama jika dia memilih untuk melakukannya. Karena itu, dia segera melanjutkan menuju tujuannya. Setelah terbang beberapa kilometer lagi, tubuh Han Li mulai perlahan melayang ke atas.